Baik, saudara-saudara, kita akan berdiskusi lagi, saudara sekarang. Ini kaitannya dengan pertanyaan ya dari salah satu sahabat Anda yang ini berkaitan dengan hukum juga, begitu. Jadi Anda pun kalau misalkan ada pertanyaan silakan, dan jika ada kesempatan kita akan bahas, begitu. Nah, pertanyaannya adalah tentang begini. Pak, mohon penjelasan ya tentang soal-soal manajemen ya. Soal manajemen, karena hukum yang lalu yang keluar banyak tentang manajemen ya. Yang dia merasa begitu karena sebelumnya pada periode sebelumnya dia ikut hukum juga, tapi kok rasanya banyak manajemennya ya, kurang lebih gitu. Dan ini saya pernah mendengar seperti ini di hal yang lain. Katanya oh, saya merasa kok banyak maternitasnya, banyak kadarnya dan sebagainya, begitu. Nah, saya perlu meluruskan saudara bahwa hukum yang diselenggarakan oleh panitia hukum ini ya, panitia uji kompetensi nasional ini ada standarnya ya, ada blueprint atau patokan gitu. Di mana ada beberapa patokan yang di sini akan saya bahas dua saja, yaitu berkaitan dengan domain kompetensi ya, satu domain kompetensi, dua bidang keilmuan. Ada lagi yang lain, saya hanya menyoroti dua hal ini aja. Domain kompetensi misalkan, jadi panitia uji kompetensi ini ya, khususnya yang RES ya, yang saya bahas di sini, bahwa soal dibuat misalkan ada sekian persen yang berkaitan dengan kognitif ya. Kognitif itu gimana? Kognitif itu misalkan pertanyaan terkait dengan logika ya, logika. Contohnya berapa tetesan infusnya, berapa luas luka bakar misalkan gitu. Nah, contoh lagi misalkan pengetahuan prosedural ya. Jadi panitia hukum juga menyediakan sekian persen untuk pengetahuan prosedur. Contohnya terkait dengan rawat luka contohnya. Jadi setelah dibuka perban lukanya, apa yang harus dilakukan segera? Nah, itu pengetahuan prosedur, SOP ya, standar operasional prosedur. Kemudian ada lagi tentang pengetahuan afektif atau sikap. Jadi contohnya adalah sikap-sikap kita terkait dengan pelayanan kepada pasien, kepada rekan sejawat, atau kepada tim profesi lain, contohnya gitu. Ini pengetahuan afektif. Nah, ini yang saya bahas lagi tentang bidang keilmuan. Bidang keilmuan itu misalkan tentang departemen KMB, kesehatan anak, maternitas, jiwa, keluarga dan sebagainya begitu. Ini bidang keilmuan. Nah, tadi seperti yang pertanyaan yang disampaikan oleh teman Anda, saya kok banyak manajemennya, dan kesempatan yang lain dia merasa saya kok banyak kadarnya, komunitasnya dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu dari Anda merasakan seperti barangkali gitu. Nah, tapi saya akan di sini akan meluruskan ya, bahwa bidang keilmuan ya, ini ada patokannya, blueprintnya, di mana bisa kita lihat di sebelah di sini bahwa KMB memiliki komposisi terbanyak 25-30%, di mana soal itu kira-kira sekitar 45-66 soal. Dari totalnya berapa? Totalnya ada 180 soal begitu. Anak, kemudian keperawatan anak, maternitas, jiwa, keluarga ini juga termasuk terbanyak kedua, di mana jumlahnya 14-25 soal, disusul oleh soal-soal yang lain begitu. Nah, sehingga kalau merasa manajemennya lebih banyak, manajemennya lebih banyak, komunitasnya, itu tidak benar, karena sudah disetting seperti ini begitu saudara. Nah, sekarang yang harus kita ketahui bahwa sebanyak 180 soal ini kira-kira Anda harus menyelesaikan 50%-nya atau kira-kira 90 soal. Jadi Anda harus lulus 50%-nya, benar 50%-nya atau sekitar 90%. Dimana kalau begitu Anda harus memahami mana yang Anda lebih pahami dari departemen itu, begitu. Nah,
Misalkan Anda sudah pernah mengulang mengikuti UKOM sebelumnya dan gagal, maka Anda perlu mengevaluasi itu, gitu. Jadi mana yang harus Anda kuatkan? Mumpung sekarang masih banyak waktu sampai dengan kalau misalkan diselenggarakan ya, kalau diselenggarakan pada bulan Mei atau Juni, maka ini masih cukup banyak waktu dan Anda bisa memaksimalkan supaya lolos di periode ini ya, begitu. Nah, Anda butuh 90 soal benar, begitu saudara ya. Ingat, Anda butuh 50 nilai 50 atau 90 soal benar. Jadi Anda harus benar-benar teliti pilih mana yang Anda lebih kuasai, begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan hari ini ya. Ini sederhana saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, dipersilahkan di komentar, silahkan begitu. Jadi kalau ada kesempatan akan kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat.